Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan proposal terkait dengan bantuan pendidikan program pembelajaran kolaboratif yang berorientasi pada penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk tahun anggaran 2021. Nah, dalam proposal ini saya mengambil judul Strategi Peningkatan Daya Saing Perguruan Tinggi melalui implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bapak Ibu, tahun ini Mas Menteri sudah meluncurkan program MBKM dengan 9 atau 8 program andalan ya. Ini dalam rangka memfasilitasi mahasiswa untuk belajar di luar program studi. Ada 1 semester untuk belajar di luar program studi dan 2 semester belajar di luar perguruan tinggi. Nah, ini bagi mahasiswa ini sifatnya adalah hak, jadi bisa diambil, bisa juga tidak. Tetapi bagi perguruan tinggi sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 wajib. Jadi perguruan tinggi wajib memfasilitasi mahasiswa yang ingin mengambil program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini 9 atau 8 program, saya mungkin tidak perlu menyampaikan di sini. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sangat memahami, sudah sangat familiar dengan 9 program. Nah, di dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi itu tidak bisa dilepaskan dari kurikulum. Nah, kurikulum ini juga sangat dinamis, bisa dievaluasi, bisa ditinjau, bisa diperbaiki setiap dibutuhkan. Ya, meski barangkali perubahannya itu tidak makro. Nah, selain kurikulum, ini juga ada standar-standar yang harus dipenuhi. Ada SNDT, ada 9 KKNI yang ada di sana. Kemudian SNDT ini juga terkait dengan tridharma perguruan tinggi, baik penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjamin lulusan atau untuk membekali lulusan kita supaya memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan khusus, memiliki sikap yang sesuai dengan yang diharapkan, kemudian juga keterampilan umum yang bisa meningkatkan daya saing lulusan tersebut. Nah, ini harus diakreditasi. Ya, ada BAN PT atau melalui nanti lembaga akreditasi mandiri. Mas Menteri melalui 8 program unggulan di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka, flagship untuk membekali mahasiswa dalam rangka meningkatkan daya saing lulusan. Nah, kenapa? Sesuai dengan data yang berkali-kali Mas Menteri sampaikan bahwa lulusan pendidikan tinggi di Indonesia itu sebagian besar tidak bekerja pada bidang sesuai dengan program studinya. Sehingga ini memungkinkan mereka untuk belajar membekali diri dengan keterampilan lain yang mungkin dibutuhkan. Yaitu tadi melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Wah, semestinya Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau aktivitas apapun yang ada di dalam perguruan tinggi itu harus embedded di dalam kurikulum. Sehingga ada perencanaan yang baik, kemudian ada pelaksanaannya juga evaluasi yang baik. Sehingga mereka apapun dalam setiap tahapan itu harus memenuhi standar-standar yang diinginkan. Nah, sehingga ini nanti lulusannya bisa dikontrol untuk mencapai CPL, capaian pembelajaran lulusan maupun capaian pembelajaran setiap aktivitas yang ada di dalam mata kuliah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang semester ini barangkali tidak seluruh perguruan tinggi memiliki paradigma yang sama, tidak memiliki, mungkin belum memiliki kesiapan yang sama dalam rangka mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang saat ini. Sehingga kami memandang perlu untuk meneliti seberapa besar efektivitas program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diterapkan saat ini. Nah, Bapak Ibu, mungkin di dalam perkembangannya nanti akan muncul paradigma baru terkait dengan pendidikan tinggi. Ya, misalnya pendidikan tinggi saat ini diminta terkait ini dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif harus bekerja sama dengan mitra. Nah, kerjasama ini harus menghasilkan mutual benefit, keuntungan atau manfaat yang bersama-sama. Yang pada akhirnya nanti ini akan keuntungannya akan dinikmati oleh mahasiswa sehingga mereka bisa lebih kompetitif. Nah, lebih jauh lagi adalah apabila program ini katakanlah berhasil sesuai dengan yang diinginkan, maka calon mahasiswa nantinya barangkali akan memilih perguruan tinggi bukan hanya berdasarkan perguruan tinggi apa yang mau dipilih, ya, tetapi juga berdasarkan program Merdeka Belajar apa yang ditawarkan oleh perguruan tinggi. Nah, ini yang saya sebut ini sebagai satu paradigma baru. Sehingga kita perlu mungkin mencari bentuk, mencari model terkait dengan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang apakah yang saat ini memang sudah efektif sesuai dengan keinginan ataukah masih perlu dilakukan improvement atau mungkin memunculkan model yang baru. Nah, dalam kerangka itu kami nanti akan melakukan survei terhadap seluruh stakeholder.
yang ada di perguruan tinggi, mahasiswa, dosen, kemudian seluruh staf baik akademik maupun non-akademik yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nah, kegiatan survei ini akan dilakukan dalam bulan Desember sampai 3 minggu untuk menghasilkan data, informasi yang cukup untuk melakukan analisa apakah program-program yang sudah berjalan kita perlu lakukan improvement. Kemudian apakah dimungkinkan untuk mencari atau mengembangkan model atau kerangka konseptual yang baru. Nah, hasil-hasil ini nanti akan kami diseminasikan baik di level prodi, level fakultas, level perguruan tinggi, dan pada akhirnya ini akan kami publikasikan, hasil ini akan kami publikasikan menjadi sebuah paper. Ya, supaya hasil-hasil ini bisa diketahui oleh masyarakat secara umum. Nah, dalam melakukan survei ini, kami memiliki 3.690 responden yang terdiri dari 255 dosen, 3.321 mahasiswa, 71 staf, dan 43 mitra industri. Pendanaan yang kami butuhkan, ini kami alokasikan untuk honorarium itu 15%, kemudian bahan itu 34%, untuk perjalanan dalam rangka pengumpulan data itu 2%, kemudian diseminasi publikasi dalam rangka publikasi ke jurnal ini 49%. Nah, ini data ini secara rinci sudah kami sampaikan dalam proposal, sudah sangat detail, alokasi berdasarkan kelompok mata anggaran ini. Nah, output yang kami harapkan nanti adalah evaluasi terhadap program existing, kemudian feedback apa yang bisa diberikan terhadap pembelajaran MBKM yang sekarang ini, kemudian juga melakukan improvement. Nah, ketiganya ini akan kami buat dalam 2 output. Yang pertama dalam bentuk video, kemudian yang satunya lagi dalam bentuk paper. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan proposal penelitian kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Bakri. Semoga paparan ini bisa menambah informasi yang lebih komprehensif kepada Bapak Ibu reviewer sehingga penelitian ini bisa didanai atau diterima untuk pembiayaan di tahun ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.